Di belakang sini ada bidara, Pak. Khusus yang kena santet. Ini nasihat ulama. Ada nggak dalil Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah pengobatan tentang bidara. Gak ada dalilnya. Coba cari. Hanya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, juga Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, itu diperbolehkan tadi. Ini istihadnya para ulama. Bida karena jin itu takut pada Sidratul Muntaha. Nah, kata-kata sidir inilah diambil ulama. Sidir apa? Bidara. Ternyata sidir itu bidara. Cari sidir, ternyata dicoba oleh ulama. Para ulama itu ternyata masya Allah luar biasa ditakuti oleh jin bidara itu. Yang itu ya. Bidara itu ini bagian dari sunnah. Tidak. Dalilnya nggak ada. Hanya saja ini istihadnya para ulama tentang bidara. Kalau ada yang kena santet, itu dibacain ayat, insya Allah sembuh. Para ulama beristihad itulah 7 lembar. Kalau nggak lebih, artinya tidak harus. Gitu ya. Tidak harus 7 lembar. Yang ganjil gitu. Kenapa nggak ada dalil yang sahih? Ini hanya istihadnya atau dikiaskan dengan dalil yang lain. Ya, dengan bidara di blender, dicampur dengan air sesuai kebutuhan kita, dibacain, kemudian baru minum, sisanya dimandikan. Ini berulang-ulang. Apa baca suratnya? Bisa Al-Fatihah, ayat kursi, tidak ada dalilnya. Yang harus baca surat apa? Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Ketetapan dalil ini nggak ada, berarti seluruh Al-Quran bisa. Ya, diwakili oleh apa? Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq atau As-Saffat ya 110. Ini juga istihad para ulama, itu boleh dibaca. Kemudian bagi yang toko, ruko, rumah yang ada tanda jinnya juga harus disingkirkan jinnya. Tapi tidak semua jin yang di rumah itu dikeluarkan juga. Kalau nggak ada, karena setiap rumah itu pasti ada jin. Kalau dia nggak ganggu ya udah nggak perlu diusir gitu ya. Nah, kalau memang dia terpaksa tinggal, diusir juga nggak mau, ya pas kita usir dia nampak. Ya kalau dia nggak mau keluar ya udah minta uang kontrakannya kan. Nah, ya. Berani nggak Pak? Ya. Nah, coba semuliakan. Nah, kalau ada jin di rumah, tanda-tandanya adalah sering bunyi ledakan, baik di atas genteng atau di depan rumah, atau sering bunyi jatuh di rumah, duk, nggak ada benda yang jatuh. Atau sering bunyi pasir di atas genteng, gitu. Atau sering ada yang jalan padahal nggak ada orang. Atau pintu rumah dung gitu, padahal nggak ada orang. Nah, itu angin nggak ada. Atau hawa rumah nggak nyaman. Di luar enak sejuk, tapi ketika masuk rumah nggak nyaman. Nah, itu tanda-tanda rumah itu bermasalah. Ya, rumah itu bermasalah. Terutama rumah bekas dukun biasanya. Itu banyak. Atau rumah bekas non-Islam. Non-Islam biasanya itu jinnya banyak. Makanya sebelum untuk masuk ruqyah dulu rumahnya. Bukan ruqyah rumah karena kesurupan rumah, enggak maksudnya. Ya, ruqyah rumah dan jelas oleh para ulama ini pada dasarnya cukup baca surah Al-Baqarah sebenarnya, dalilnya sahih. Tapi ulama mengembangkan juga adalah boleh ruqyah rumahnya dengan air. Nah, ini mubah saja dibacain beberapa surat, ayat kursi, Al-Fatihah, As-Saffat 1 saya Wahid Salam Bali juga membolehkan tadi As-Saffat 1-10 diginikan, bacain terus, baru dipercikan di pojok rumah. Allah, keluar Allah. Itu biasanya langsung keluar. Waktu kemarin kita tangani ya istrinya Dr. Khalid Basalama, kakaknya belum kena santet. Nah, disuruh dia lihat itu Ustaz tinggi besar di pojok. Mana? Ambil air, ya Allah. Nah, istilahnya pergi gitu. Keluar gitu. Akhirnya jinnya lari ke ini. Sampai saya ini ada ibu-ibu langsung didorong, terpelanting dia. Masya Allah itu didorong sama jin tadi. Yang ini dia pergi lari kan gara-gara dipercikan gitu. Nah, makanya itu diperbolehkan oleh para ulama seperti itu. Ya. Begitu ruko-rukonya di depannya biasa kan ketika usaha tiba-tiba rukonya itu biasanya ya jinnya ketutup gitu. Maksudnya tokonya itu ketutup. Padahal 24 jam buka. Nah, sering terjadi di ikhwan itu setelah buka sepi tokonya itu. Padahal dulunya rame. Nah, itu tanda-tanda tadi. Ya, bisa diruqyah tempatnya dan di luarnya itu. Diruqyah dengan air putih atau daun bidara itu. Ya dicampur. Kemudian bisa ruqyah dengan air hujan. Air hujan itu Rasulullah pernah buka baju. Kemudian Rasulullah katakan, ini air yang diberkahi. Nah, diniatkan untuk ruqyah mandi hujan. Itu subhanallah dasar sekali, Pak. Mandi hujan itu air yang diberkahi. Ya, dengan zam-zam juga itu diperbolehkan. Ya, jamaah semuliakan itu hal-hal yang dimubahkan oleh para ulama
untuk menyertakan ruqyah tadi. Ya. Jemaah semuliakan, demikian pembahasan kita sekilas berkaitan dengan teknik ruqyah mandiri. Sekarang saatnya untuk kita praktekkan. Silakan ambil air dulu, khawatir nanti keluar jurus. Terkadang nanti ada yang kesurupan dan macam-macam. Mudah-mudahan tidak ada kesurupan, walaupun ada yang inisiatif itu. Ibu-ibu juga sekarang mohon untuk ambil air. Ada yang pernah belajar ilmu kanuragan. Biasanya kalau pernah belajar ilmu kanuragan, itu mesti ketika dengar ayat itu akan keluar jurus. Tapi dengan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ya mudah-mudahan langsung solusinya. Gitu. Kemarin kita coba di kampus Akademi Tibun Nawawi itu yang punya ilmu kanuragan, baru dibacanya langsung keluar jurus. Nah, gitu. Tapi setelah dengan metode bacaan air ini, alhamdulillah nggak keluar jurus gitu. Ya langsung keluar aja sendiri dia. Ya. Untuk kantong plastik siap-siap aja, khawatir walaupun memang tidak semua muntah. Jemaah semuliakan, nanti yang kalaupun jin itu keluar ketika antum meruqyah diri sendiri, tidak hanya lewat muntah, bisa lewat sendawa, bisa lewat pori-pori, bisa lewat keringat, bisa lewat pipis keluar air kecil, lewat air kecil, bisa lewat BAB, atau lewat pori-pori ujung kaki gini, dia akan ngalir gitu. Sambil ini kita dengarkan dulu penjelasan pertanyaan tadi, boleh nggak ibu-ibu yang wanita haid untuk ruqyah? Jawabannya adalah boleh. Boleh, tidak ada dalil satu yang melarang. Ibu-ibu wanita haid yang junub boleh untuk berzikir. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban, Tirmidzi, hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram. Karena Nabi SAW yadhkuru ala kulli hal. Nabi itu berzikir dalam segala keadaan, baik keadaan junub atau bersih, baik dalam keadaan berdiri atau duduk sama. Ya, semua hadis yang melarang membaca Al-Quran itu 5 hadis yang kita kumpulkan semuanya dhaif. Makanya boleh membaca Al-Quran ketika haid. Tapi kalau memegang terjadi khilaf dengan para ulama ahli sunnah. Ya, terjadi khilaf. Ya, kalau sekedar membaca adalah boleh. Ya. Silakan ibu-ibu haid ikut ruqyah. Ya, ini sudah siap. Ya, Bapak Ibu semuliakan, sebelum kita meruqyah diri kita sendiri dan juga meruqyah orang lain, usahakan membaca dzikir-dzikir dan doa umum agar jin yang ada di sekitar saudara kita, teman kita, tidak ke tetangganya, maksudnya ke diri kita gitu. Nah, misalnya jin yang tetangga mungkin keluar gara-gara usapan tadi keluar, tekatnya mampir, ada yang lengah mampir kan gitu. Makanya salah satu resikonya untuk ruqyah masalah itu begitu. Tapi kalau antum membaca isti'adzah yang agung disebutkan dalam Sahih Muslim, a'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq, tidak ada satupun jin yang bisa masuk. Itu harus yakin. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Makanya Nabi setiap mendatangi ada tempat yang aneh, ada jinnya, maka Nabi menyuruh untuk baca itu, insya Allah tidak ada satupun yang bisa masuk. Kemudian boleh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai, atau doa umum Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu doa-doa umum sebelum meruqyah atau meruqyah diri kita sendiri. Biar nanti ketika antum meruqyah orang, saudara, istri, anak, baca dulu doa itu. Kemudian jangan pernah ada rasa khawatir dan takut. Kalaupun keluar jurus gitu, nah itu kan paling goda-godain kita kan gitu. Kalau harimau benaran, itu saya juga lari gitu. Tapi kalau hanya gitu, itu kan kerjanya jin. Itu kan jelmaan doang. Siapa takut gitu aja. Ya kalau dia gini kan ya, tinggal tempelin itu aja. Nah, kalau kita takut, nah berarti dia menang. Ada terbesik dalam hati kita rasa takut, nah disitulah jinnya masuk. Berarti kita kalah, gitu. Ya, jemaah semuliakan, sekarang kita mulai. Pertama, niatkan untuk meruqyah diri sendiri.
niatkan dalam ruqyah diri sendiri. Kemudian selanjutnya kalau di rumah mohon foto-foto yang bernyawa, patung yang rokok itu diberhentikan karena rokok itu salah satu yang disenangi jin. Nih, bukan saya tidak menjelaskan hukum rokoknya, tapi ketika kita rokok itu jinnya senang, itu nggak bisa keluar ketika ruqyah biasanya. Nah, makanya orang senang rokok itu biasanya jin senang gitu. Ya, perhatikan, ada beberapa kali yang kesurupan, yang pertama kali diminta oleh jin apa? Rokok. Walaupun dia nggak melihat merek, ada juga Ji Samsu katanya gitu. Ya, dia rokok gitu. Ya, itu hindari ada yang rokok gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kita memulai meruqyah diri kita sendiri. Ini bukan saya meruqyah, antum yang meruqyah diri sendiri. Ya. Nah, ketika antum meruqyah diri sendiri ini, insya Allah nanti ada yang cepat reaksi, nanti ada yang keluar jurus. Kalau ada yang keluar jurus macam-macam, itu jangan dihiraukan. Ada yang teriak, ibu-ibu yang teriak. Kalau bapak biasanya jarang. Ada yang teriak, mungkin kena santet itu nggak perlu dihiraukan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kesurupan. Maka sekarang kita pakai metode air dulu. Nah, metode air, nah, dibacakan beberapa surat Al-Fatihah saja, itu aja yang mudah. Niatkan untuk meruqyah diri sendiri dengan air itu, ini biar nggak kesurupan. Ya, biar kesurupan, biar nanti langsung keluar. Kalau ada jin itu langsung lewat muntah, lewat pori-pori dia. Ya, ya sekarang kita meruqyah di sini. Sebelumnya begini, ruqyah itu kan doa. Doa itu akan cepat dikabulkan kalau dosa kita diampuni Allah. Artinya ini istihadnya ya kami pribadi, karena seperti membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu biar doa kita, karena kita sendiri yang mendoakan itu. Ruqyah kan doa. Makanya dibaca, memperbanyak istighfar juga boleh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ketika dosa kita diampuni, maka doa kita mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya. Ya, walaupun tidak dirangkaikan dengan ruqyah tadi, hanya ya istighfar mutlak saja kan itu. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian sekarang kita membaca masing-masing. Ya. Baca cuman untuk meniup ini terjadi khilaf kepada ulama. Kalau Syekh Utsaimin menjelaskan meniup di air itu boleh, kata beliau. Tapi secara pribadi saya tidak menginstruksikan untuk meniup gitu. Kenapa Nabi melarang meniup di makanan kan? Kenapa dilarang? Ternyata mengandung di antara CO2 kan gitu. Maka cukup dibaca saja. Baca, kalau mau meniup silakan. Kayak Syekh Utsaimin bolehkan kan gitu. Ulama kan gitu. Dia kan pakar tauhid gitu. Tapi secara pribadi saya tidak mendukung untuk tiup dia. Ya, wallahu taala alam. Terserah antum mau meniup atau tidak, terserah. Gitu ya. Ya, didekatkan di mulutnya air. Sekarang konsentrasi, niatkan kepada Allah agar meruqyah diri sendiri dan mengeluarkan jin, santet dan penyakit seluruh yang ada di badan kita. Ya, silakan dipegang airnya, didekatkan mulut. Ya. Ya, mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Bakar Abu Zaid membolehkan baca amin di luar salat ketika doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Silakan minum 3 kali tegukan ya, sebagaimana Nabi mencontohkan. Pakai tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Bismillah. Dihabisin semua aja. Bismillah. Ya, habisin aja. Ya. Mohon baca a'udzu bikalimatillah biar enggak masuk yang lain gitu ya. Jin-jin dari tetangga. A'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samai wasmi'il alim. Ya. Setelah minum ada yang terasa enggak? Pusing, deg-degan, mual? Tadi kan antum mendoa sendiri kan itu. Ada yang terasa enggak enak perutnya ibu-ibu? Ya. Biasanya ibu-ibu yang cepat reaksi. Ya. Kalau ada yang terasa mual, terasa kepala, sebenarnya bisa tinggal pegang baca doa di kepala itu langsung diarahkan untuk keluar. Biasanya langsung keluar.